Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 8, subtema 2. Yang lalu kita pernah mempelajari tentang macam-macam teks. Masih ingat? Ada teks fiksi dan non-fiksi. Masih ingat apa itu fiksi dan non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta ilmiah. Ya, contohnya apa? Ada makalah, ada skripsi, ada artikel, ada esai, ada berita. Jadi dibuatnya itu berdasarkan kenyataan yang ada, berdasarkan pengetahuan yang ada, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan fiksi itu yang dibuat berdasarkan imajinasi atau pendapat orang lain. Contohnya apa? Novel, ada cerpen, ada fabel, legenda. Novel apa itu novel? Adalah cerita yang dibuat dengan karangan yang panjang, biasanya bisa sampai 100 atau 200 halaman. Kalau cerpen itu adalah cerita yang singkat, paling enggak 10 halaman. Kemudian ada fabel. Kalau fabel itu apa? Yaitu cerita tentang kehidupan binatang. Jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya itu adalah binatang-binatang seperti kucing, kelinci, bebek, dan lain sebagainya. Kemudian ada legenda. Kalau legenda itu adalah cerita tradisional, cerita rakyat. Seperti apa misalkan? Malin Kundang, Sang Kuryang, ya, dan masih banyak lagi. Itu dari teks fiksi, begitu. Nah, tadi di teks fiksi itu salah satunya ada cerpen, ya. Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Nah, di dalam sebuah cerita itu ada yang namanya unsur. Apa itu unsur? Unsur itu adalah bagian-bagian. Unsur dalam cerita. Bagian di dalam cerita. Ada berapa bagian? Ada berapa unsur di dalam cerita? 1. Ada yang namanya tema. Apa itu tema? Tema itu adalah gambaran besar dalam sebuah ceritanya. Itu maksudnya dalam ceritanya itu gambaran besarnya ingin menceritakan tentang apa? Intinya tentang apa? Begitu. Kemudian yang kedua, itu ada tokoh. Tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam cerita. Misalkan seperti ada si Fulan dan si Fulanah, begitu ya orangnya yang ada di dalam cerita. Nah, ada yang sifatnya itu ada yang antagonis dan ada yang protagonis. Apa ini? Kalau yang protagonis itu adalah karakter tokoh yang baik hati dan biasanya punya banyak masalah. Sedangkan yang antagonis ini karakter yang kurang bersahabat dan biasanya karakter ini yang biasa membuat konflik yang selalu bikin masalah di dalam cerita. Tuh, ada antagonis dan protagonis. Kemudian tadi ada tema, ada tokoh, selanjutnya ada alur. Apa itu alur? Alur itu jalan ceritanya. Jalan ceritanya itu ada yang alur mundur, ada yang alur maju. Kalau alur maju itu seperti apa? Misalkan ceritanya itu dari pagi, dari hari ini diceritain sampai keesokan harinya gitu. Alurnya maju waktunya, menceritakannya berurut. Sedangkan kalau misalkan alur mundur, itu alurnya menceritakan masa lalu, dari hari ini ke masa lalu gitu. Jadi masa lalunya dulu baru hari ini. Itu alur mundur. Kemudian selanjutnya ada latar. Latar itu ada 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan suasana. Waktunya di pagi hari misalkan, tempatnya di padang rumput. Kemudian suasananya apa? Sejuk, begitu misalkan. Kemudian selanjutnya amanat. Apa itu amanat? Pesan yang terkandung di dalam ceritanya. Untuk kita ambil menjadi pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amanatnya apa? Pesan apa yang disampaikan dalam cerita tersebut? Misalkan jangan sombong, karena sombong itu tidak baik, bisa menjauhkan kita dari teman-teman, begitu misalkan. Itu amanat. Nah, itulah unsur-unsur di
jual beli, kegiatan penyediaan, pembuatan barang atau jasa, dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan ekonomi itu adalah industri. Apa itu industri? Pengelolaan bahan baku, bahan mentah, atau pembuatan bahan jadi. Contohnya adalah kita ambil bendanya kertas. Nah, coba yuk kita simak bareng-bareng industri pengelolaan bahan baku menjadi kertas. Seperti apa proses dan pembuatan kertas itu? Yuk kita lihat bareng-bareng. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Nah, bagaimana videonya tadi tentang pembuatan kertas? Sudah paham? Kalau masih belum paham, disimak lagi videonya ya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi di suatu tempat kerja itu biasanya ada beragam pekerjaan ya. Kalau di rumah sakit itu ada dokter, ada perawat, ada ahli gizi, ada satpam, ada supir, dan masih banyak lagi. Kalau di sekolah ada siapa? Ada guru, ada kepala sekolah, ada
ada penjaga sekolah ya. Nah, bukan hanya itu. Selain pekerja dan pekerjaan yang beragam, juga ada teman-teman antum ya di sekolah dengan beragam sifat, beragam karakter. Ada teman antum yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang berani, ada yang banyak bertanya, dan lain sebagainya. Banyak karakter. Nah, dengan berbagai macam sifat tersebut, itu sikap apa yang baik yang harus kita lakukan? Nah, sikap kita dengan keberagaman karakteristik tersebut sebaiknya adalah saling menghargai ya. Tidak boleh menghina temannya karena berbeda karakter, atau karena dia pendiam, atau karena dia pemalu. Itu tidak boleh kita ejek. Kita harus saling menghargai dengan perbedaan sifat kita dengan teman-teman kita ya. Maka dari itu, dengan adanya keberagaman karakter individu, itu ada manfaatnya, bisa menumbuhkan rasa solidaritas kita, bisa menumbuhkan sikap kita untuk menghargai orang lain. Seperti itu ya. Begitupun dengan teman kita yang berbeda agama. Ya, kan di Indonesia ini ada berbagai macam agama, bukan hanya Islam, tapi ada juga Kristen, ada Hindu, ada Buddha ya. Nah, dengan adanya perbedaan agama tersebut bukan berarti kita harus saling berkelahi karena berbeda, tapi kita harus saling menghargai. Itu tidak boleh dihina. Atau yang berbeda asal daerah, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Itu kita harus saling menghargai. Begitu ya? Seperti itu. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Bila masih belum dipahami, disimak lagi videonya ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.